Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang mencari cerita pendek dalam bahasa Inggris? Apakah kamu sedang mencari contoh naratif teks dalam bahasa Inggris? Nah, di video ini kita akan menyimak contoh naratif teks dalam bahasa Inggris beserta artinya yang berjudul The Proud Rose. Sebelum lanjut ke contoh naratif teks, kita simak dulu yuk apa itu structure of narrative text. Jadi apa saja nih yang ada dalam sebuah naratif teks atau teks naratif dalam bahasa Inggris? Ada 4 komponen nih, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, orientation. Orientation merupakan paragraf pembuka teks yang mengenalkan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian, serta latar waktu dan tempat yang melatari kejadian tersebut. Komponen yang kedua adalah complication. Complication terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal masalah. Jadi dalam complication yang dibahas itu adalah konflik atau masalah. Berikutnya adalah resolution. Resolution merupakan paragraf yang menjadi akhir cerita dan terjadi penyelesaian yang membuat cerita berakhir. Dan berikutnya adalah reorientation. Reorientation itu adalah kalimat penutup yang menceritakan kondisi akhir sang tokoh dalam cerita atau pesan moral cerita tersebut. Tapi komponen ini enggak wajib ya. Nah, itulah structure of narrative text. Yuk kita simak berikut ini contoh cerita pendek naratif text yang berjudul The Proud Rose, yang artinya mawar yang angkuh. The Proud Rose. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Her only complaint was growing next to an ugly cactus. Every day, the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. One scorching summer, the desert became dry and there was no water left for the plants. The rose quickly began to wilt. Her beautiful petals dried up, losing their lush color. Looking to the cactus, she saw a sparrow dip his beak into the cactus to drink some water. Though ashamed, the rose asked the cactus if she could have some water. The kind cactus readily agreed, helping them both through the tough summer as friends. Moral of the story is, never judge anyone by the way they look. Yes, tentu saja cerita bahasa Inggris ini ada artinya dalam bahasa Indonesia juga. Aku akan segera kasih arti dari cerita pendek bahasa Inggris tersebut dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, simak dulu informasi penting tentang ebook Englishku berikut ini. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English, panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan?
Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Selanjutnya kita akan simak arti dari cerita pendek bahasa Inggris yang berjudul The Proud Rose dalam bahasa Indonesia berikut ini. Simak baik-baik ya supaya kamu semakin paham tentang ceritanya. The Proud Rose. Mawar yang angkuh. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Dahulu kala, di sebuah padang pasir yang jauh, ada sekutu bunga mawar yang begitu bangga dengan kecantikannya. Her only complaint was growing next to an ugly cactus. Satu-satunya keluhannya adalah karena ia tumbuh di sebelah kaktus yang jelek. Every day, the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. Setiap hari, mawar yang indah akan menghina dan mengejek kaktus karena penampilannya, sementara kaktus tetap diam. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. Semua tanaman lain di dekatnya mencoba menasehati mawar, tetapi dia terlalu bangga akan penampilannya sendiri. One scorching summer, the desert became dry and there was no water left for the plants. Pada suatu musim panas yang terik, gurun menjadi kering dan tidak ada air tersisa untuk tanaman. The rose quickly began to wilt. Mawar mulai layu dengan cepat. Her beautiful petals dried up, losing their lush color. Kelopak mawar yang indah mengering, kehilangan warnanya yang subur. Looking to the cactus, she saw a sparrow dip his beak into the cactus to drink some water. Saat memperhatikan kaktus, dia melihat seekor burung gereja mematukkan paruhnya ke dalam kaktus untuk minum air. Though ashamed, the rose asked the cactus if she could have some water. Meskipun merasa malu, mawar bertanya kepada kaktus apakah dia bisa meminta air. The kind cactus readily agreed, helping them both through the tough summer as friends. Kaktus yang baik hati setuju membantu mereka berdua melewati musim panas yang sulit sebagai teman. Moral of the story is, never judge anyone by the way they look. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Itulah cerita pendek dalam bahasa Inggris yang berjudul The Proud Rose beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Sekarang saatnya kamu berlatih untuk membaca cerita dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kamu berlatih untuk membaca sendiri, aku akan kasih sekali lagi nih cara untuk membaca cerita dalam bahasa Inggris yang berjudul The Proud Rose. Simak baik-baik ya ceritanya. The Proud Rose. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks.
Her only complaint was growing next to an ugly cactus. Every day, the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. One scorching summer, the desert became dry and there was no water left for the plants. The rose quickly began to wilt. Her beautiful petals dried up, losing their lush color. Looking to the cactus, she saw a sparrow dip his beak into the cactus to drink some water. Though ashamed, the rose asked the cactus if she could have some water. The kind cactus readily agreed, helping them both through the tough summer as friends. Moral of the story is, never judge anyone by the way they look. Sekarang saatnya kamu berlatih untuk membaca cerita pendek bahasa Inggris berikut ini. Are you ready? Let's read the text. Gimana nih hasil berlatih membaca cerita pendek bahasa Inggris? Apakah ada kata-kata yang tidak kamu pahami artinya atau pengucapannya? Jika ada dan kamu masih ragu, kamu bisa menonton ulang video ini supaya kamu semakin paham tentang cerita bahasa Inggris. Yes, kamu sudah menyimak cerita pendek naratif teks dalam bahasa Inggris beserta artinya yang berjudul The Proud Rose. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!